Halo semuanya, dan kali ini kita akan lakukan live bareng dengan temanku namanya Novita Sari, dan dia adalah aktivis aktivis perempuan ya yang ada di Jambi. Em, oh ya, selama sesi berlangsung juga aku pengen teman-teman yang ingin bertanya langsung aja tanya di kolom komentar. Dan mau kasih tahu juga teman-teman, untuk sesi live ini adalah sesi live terakhir selama di periode ini gitu. Jadi ini maksud aku live terakhir itu adalah live terakhir di bulan April. Nanti kita akan live bareng lagi sama speaker-speaker yang lain itu di awal Mei, kalau enggak di pertengahan Mei kayak gitu. Kenapa? Karena aku ngerasa aku ada hal yang perlu kulakukan di bulan April juga. Terutama bulan Aprilnya adalah bulannya Ramadan, dan kita siap untuk menyambut Lebaran nantinya, sehingga aku takut aku belum bisa prefer untuk ngadain live bareng lagi sesi diskusi seperti ini, sehingga ini adalah live terakhir dan akan ketemu lagi di live-nya di bulan Mei ke depan. Insya Allah semua kita masih hidup ya. Ya itu teman-teman, itu yang aku plankan. Jadi mohon maaf, mungkin ini adalah live terakhir di bulan April ya, dan kita akan dan mulai lagi di pertengahan kalau nggak di awal Mei gitu. Nah, itu sih. Seperti biasa aku akan perkenalkan audiens aku kali ini, yaitu maksudnya peserta diskusi aku ya, yaitu Novita Sari. Beliau ini pernah satu komunitas bareng aku dulunya, di komunitas membaca kayak gitu ya, komunitas berani menulis kalau nggak salah, komunitas berani menulis, dan kita pernah mencetuskan satu lagu, membuat satu lagu, dan saya salah, membuat satu buku ya, membuat satu buku, makanya efek dari baru bangun tidur. Oke, seperti biasa aku akan langsung aja ngajak ngobrol orang yang akan mau ajak ngobrol pastinya ya kan. Novita Sari. Oke. Oke. Karena enggak aneh kan ya? Enggak. Kita. Hai Novita Sari. Hai Bang Sony. Ya, apa kabarnya? Kita berjumpa ya. Ya betul. Suara kedengaran jelas kan ya? Sebenarnya agak putus-putus sih. Oh iya. Iya, soalnya Novita juga di sini kadang putus. Oke, kemarin satu. Oke, gimana nih sekarang kesibukan Novita? Oke. Alhamdulillah aku sekarang sih lagi ini ya, lagi pendidikan juga, pendidikan profesi guru sebenarnya satu, terus juga aku lagi jadi pendamping di NGO perempuan. Jadi aku di bagian advokasi dan layanan. Kemudian juga aku masih nulis di media juga gitu. Oke, kalau boleh tahu itu di advokasi layanan NGO Jambi, bisa disebutkan mungkin namanya biar bisa kita tahu ya, kita ada di sini nanti ada yang tertarik juga gabung gitu. Ya, aku di Beranda Perempuan. Jadi itu adalah salah satu NGO perempuan di Jambi. Aku di bagian advokasi dan layanan, bertugas untuk mendampingi korban, advokasi kasus, memberi pelayanan kepada teman-teman relawan. Itu tempatnya di Oke, Kota sedikit Jambi flashback sih. juga sebenarnya. Oh, oke. Sedikit flashback juga teman-teman, kita ini pernah nulis buku bareng ya waktu itu di komunitas berani menulis ya kan. Waktu itu waktu masih kuliah, dan aku tahu Novita itu sangat literasi banget. Dunia penulisan ya kan, suka baca buku gitu dan iya. Dan gimana kabarnya komunitas berani menulis? Iya, udah sekarang sih kita masih ini ya, masih tertatih-tatih karena setelah kita dihantam corona kemarin,
Aku sih sekarang ininya kita ya harusnya pergantian ketua nih Bang, pergantian pengurus, tapi memang belum kita ganti karena juga kita sedang perbaikan di dalam, terus juga ini nih akunnya lagi juga aktif di forum pegiat literasi Jambinya yang fokus yang lebih besar ya untuk provinsi. Jadi nanti dari situ nanti baru akan memperbaiki yang di komunitasnya di Kombes. Ini sebelum kita bahas diskusi tentang perempuan ya, apa sih hal yang Novita dapatin sekarang ya ketika udah pasca kampus, dan itu tuh sebenarnya nggak didapetin pas di kampus kayak gitu. Yang aku dapetin pas kampus yang nggak aku dapetin di kampus, yang sekarang aku dapetin adalah relasi ya Bang ya, yang pertama, karena itu sebenarnya aku jalani sih dari kampus ya, karena relasi itu ternyata sepenting itu untuk aku sekarang yang bisa kemana-mana. Aku bisa ke dunia aktivis perempuan, aku bisa ke dunia literasi, aku juga bisa ke dunia jurnalistik, karena aku juga tercatat sebagai wartawan muda dari kemarin udah udah sertifikasi. Kemudian aku juga bisa bebas kemana-mana aja. Dari satu relasi. Kemudian yang kedua yang pasti skill kita juga ya. Yang itu yang harusnya dulu waktu di kampus itu aku sangat latih, yang harus itu aku dalami banget. Tapi memang aku rasa itu kurang mendalam kemarin. Tapi sometimes nggak apa-apa. Tapi itu masih terus aku pelajari sampai sekarang. Sama juga dengan literasi. Gitu. Oke, berarti relasi ya yang dapat di kampus ya. Dan sangat membantu waktu kita aktifnya di kampus, hal ini menjadi gerbang nih buat kita lebih berdampak lagi buat yang lainnya. Nah, tapi menarik juga sih saya melihat itu, Novita nggak cuma sekedar sebagai aktivis perempuan, juga sebagai pegiat literasi kayak yang mereka berdua ini. Gimana? Suaranya agak putus-putus nih Bang. Ada korelasinya antara pegiat literasi dan juga tuh kayak keberdayaan perempuan kayak gitu. Ya kalau dilihat secara sekilas kan itu kan berbeda ya, dan pasti di dalamnya itu juga karena ada buku bagaimana kita mengajak orang bisa mau nulis, kemudian menerbitkan tulisannya gitu, hal-hal yang sebatas itu. Tapi kalau di dunia aktivis perempuan kita berhadapan langsung dengan kasus-kasus. Kita berhadapan dengan kasus KDRT, kemudian kasus pelecehan, kekerasan seksual, dan itu langsung bukan hanya perempuan dewasa, tapi juga ada perempuan remaja, so aku, kemudian anak-anak kuliah, dan juga ada anak-anak. Dan itu jadi tantangan sendiri sih buat aku, karena cukup baru 2 tahun. Isu perempuan itu sudah 4 tahunan. Perbedaan mendasar ini membuat aku terus jadi belajar sih dalam berbagai bidang dan menyesuaikan diri. Apa sih yang harus aku persiapkan di dunia aktivis perempuan, kemudian apa yang harus aku persiapkan di dunia literasi gitu. Oke, menarik. Dari jawaban Novita tadi, bahwasanya sebenarnya punya karena dari orang tersebut membaca tentang buku-buku pemberdayaan perempuan, atau membaca tentang bagaimana bisa membuat sebuah perempuan itu di mata masyarakat saja, nanti itu bisa jadi modal nih buat kita mensosialisasikan gitu ya ke perempuan itu sendiri kayak gitu ya, selaku pemberdayaan perempuan gitu. Nah, kita esensi dari pemberdayaan perempuan itu sendiri. Nah, maksud kan tadi ini sebagai pemberdayaan perempuan, apa sih yang diberdayakan dari perempuan tersebut, dan isu-isunya sudah disebutkan ya tadi ya, dan apa aja yang harus digali serta dikembangkan potensi dari perempuan tersebut. Yang pertama kita harus duduk dulu ya di persoalan mendasar tentang konsep pemberdayaan menurutku. Jadi pemberdayaan itu adalah sebuah usaha untuk melibatkan perempuan dalam segala aspek. Dan banyak juga sih sebenarnya tokoh-tokoh atau orang-orang yang bilang, kok diberdayakan sih, emangnya perempuan itu nggak berdaya, nggak mampu gitu, harus dimampukan gitu. Tapi sebenarnya ini tuh
berkaitan dengan kesempatan. Kesempatan itu gak sama yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Nah, inilah yang membuat hadirnya yang namanya pemberdayaan perempuan. Dan ini pun jadi kenapa pemberdayaan perempuan, karena berdasarkan ini ya, berdata di tahun 2022 itu aja kasus kekerasan itu yang terjadi di Indonesia sebanyak 27.000. Itu terjadi itu berdasarkan data Simponi PPA, dan 25.000 diantaranya itu korbannya adalah perempuan. Nah, ini jadi satu tantangan karena ternyata antara perempuan dan laki-laki ini indeks pembangunan manusia di Indonesia itu berbeda. Bahkan kalau perempuan itu hanya mencapai sekitar 60%, kalau 70%. Pemberdayaan perempuan itu penting, dan untuk kalau kata Bang Sodi ya tentang ini perempuan yang judulnya diskusi untuk mengubah dunia, udah jauh sekali berbeda dari dunia yang dulu, dari zamannya nenek moyang kita mengenal batu-batuan sampai ke revolusi industri 5.0 sekarang ini. Dan perempuan sebagai setengah dari populasi dunia itu pasti akan memberikan perbedaan ketika dia kecil sendiri di provinsi kita emang ya aku pribadi ya karena tidak berkecimpung di dunia itu, dan aku merasa aman-aman aja di provinsi Jambi, khususnya dalam bidang perempuan ini. Ya, bagus. Ya. Baru kedengaran. Nah, ya. Itu ya. Jadi ini yang ingin ku highlight itu adalah yang kita tahu, yang sering aku pribadi mendengar itu kasus-kasus perempuan itu banyaknya terjadi di daerah metropolitan Jakarta. Dan aku belum pernah sama sekali dengar dalam tanda kutip ini itu di bidang kebudayaan. Sebenarnya menurut halo. Ini maaf banget nih di aku putus-putus. Aku sependengaran aku aja. Mudah-mudahan nggak terlalu meleset ya. Ya, kalau misalnya Bang Sony bilang kebanyakan kasus-kasus itu terjadi di kota-kota metropolitan, sebenarnya ini berbanding terbalik dengan data di lapangan. Karena di lapangan, di kabupaten-kabupaten, misalnya kita ambil Jambi nih, di kabupaten itu lebih banyak sebenarnya kasus-kasus, dan itu tidak dilaporkan. Nah, walaupun kita lihat dari data misalnya di kota itu banyak, di lapangan itu jauh berbeda. Karena masih ada stigma-stigma masyarakat tidak terjadi kasus seperti itu adalah sebuah aib. Berbeda dengan kasus-kasus yang di kota yang bisa dengan mudah mendapat yang ada di kota, dan ada lembaga pemerintah yang menaungi gitu. Jadi kalau di kabupaten itu beberapa kali aku pernah dapat juga kasus itu, bahkan yang memperkosa dengan yang diperkosa itu dinikahkan, kemudian juga aibnya itu seperti aib besar, dan itu harus ditutup-tutupi gitu. Dan keluarga nggak mau itu diikut campurkan dari pihak ketiga atau pemerintah dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi tantangan ketika kasus-kasus jadi di kabupaten. Dan juga akses pengetahuan, karena di desa-desa orang-orang yang itu tapi nggak dapat pengetahuan kalau itu tuh sebuah pelecehan gitu. Nggak dapat pengetahuan kalau misalnya apa yang dilakukan itu nggak benar, salah gitu. Itu yang menjadi catatan penting ketika perbedaan antara di kota dan di desa gitu. Oke, baik.
Berarti kita harus mengetahui juga nih poin-poin penting dari bagian-bagian mana yang sebenarnya tidak perlu harus lain gitu. Nah, misalnya lingkup kerja kita itu misalnya, oh ini nggak masuk ke dalam pelecehan, itu kenapa dan bagaimana itu? Ya, yang paling sederhana deh, sebenarnya dalam bentuk-bentuk kekerasan menurut Komnas Perempuan itu ada 9. Tapi yang paling sederhana, yang paling sering kita ketemui adalah catcalling gitu. Perempuan itu berpakaian gimana pun itu dilihatin dari atas sampai bawah, terus disiul-siulin, itu sudah semua termasuk pelecehan loh sebenarnya. Nah itu termasuk pelecehan verbal. Kemudian juga menyentuh, kemudian juga bahkan ya di dunia sosial media, di dunia maya, seseorang yang mungkin bernada seksis, bernada merendahkan perempuan, atau sesuatu yang berhubungan dengan tubuh perempuan, itu sudah dimasukkan dalam kategori pelecehan. Jadi ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Mungkin penyebutannya aja yang baru, atau orang-orang yang awam yang belum tahu, sebenarnya prakteknya udah jauh terjadi sebelumnya. Dan yang lebih parah ya, dalam bentuk yang lebih parah itu ada kekerasan dalam rumah tangga dan pacaran, ada juga pelecehan secara langsung, kemudian juga lain sebagainya. Ini yang terkategorikan sebagai pelecehan. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali yang juga termasuk ke dalam sosial media sebenarnya bisa ya, untuk hal-hal begitu. Dari Komnas sendiri, yang perempuan itu sendiri, yang apa sih yang sudah dilakukan selama ini khususnya di Provinsi Jambi ya? Mengingat kata Novita juga justru malahan di kota-kota yang ini sebenarnya lebih banyak cuma tidak dilaporkan. Gitu. Ya, apa yang telah dilakukan gitu bagian Komnas HAM ataupun bagian NGO Novita sendiri, mengingatkan banyak pelaku yang malahan yang bukan di kota metropolitan yang malah malu untuk melaporkan dirinya. Oke. Kita sih sebenarnya layanan yang kita punya dari NGO kedengaran. Oke. Dari NGO sendiri ya, yang sekarang menangani kasus kekerasan kekerasan terhadap perempuan, itu yang pertama yang pasti yang kita lakukan adalah memberikan layanan. Nah, layanan ini uniknya kasus-kasus perempuan itu adalah kasus-kasus yang bisa kita tangani kalau si korban itu mengadukan atau delik aduan ya, kalau dalam undang-undang TPKS. Itu yang bisa kita proses, itu yang bisa kita bantu, dan itu pun membantu sebatas apa kemauannya si korban. Tapi kita tidak melebihi apa yang kasus kriminal lain yang itu udah jelas nih pasal berapa ini segala macam berapa. Tapi kalau kasus kekerasan terhadap perempuan, ketika misalnya dalam prosesnya di tengah-tengah jalan si korban ingin menghentikan kasusnya, ya kita legowo gitu, kita ikut dalam apa keinginannya si korban, karena korban ini dia itu semacam berada dalam situasi yang kompleks. Nah, kemudian juga selain dengan melakukan pelayanan terhadap kasus-kasus yang ada, kemudian saya pikir banyak sekali ya aturan dalam entah itu dalam undang-undang TPKS, entah dalam Perda yang itu dilakukan oleh entah itu Komnas Perempuan, ada juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau di daerah itu namanya DPM PPA, melakukan sosialisasi, kemudian pendampingan kasus juga ini, tapi kebanyakan juga jalur yang ditempuh itu adalah restoratif itu adalah seperti musyawarah ya, berbeda dengan pro justisia atau jalur hukum. Nah, ini juga yang menjadi problematika yang kita temukan di lapangan. Banyak orang-orang yang harusnya ini dikena hukuman, tetapi lebih banyak didamaikan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini juga catatan hukum sih sebenarnya. Sebagai kasus-kasus seperti ini tidak semuanya harus didamaikan. Ada efek jerahnya gitu, Bang Tony.
Oke, baik. Ini menariknya di terkait penyelesaian kasus ya. Udah tahu misalnya si korban ini merasa ini kasusnya harus dilakukan tindakan hukum gitu. Memang ada parameter sendiri nggak untuk kasus ini dikatakan udah harus di jalur hukum atau dalam jalur damai ya, seperti Novita bilang kayak ya udah kita berdasarkan dari keinginan si korban aja. Misalnya si korban ingin aku ini menurut Novita ada parameternya sendiri atau emang berdasarkan keinginan sendiri. Nah, kalau kita berdasarkan keinginan, justru sebenarnya pelaku sama korban kan dia sebenarnya kedua-duanya memiliki hak asasi manusia masing-masing. Nah, kayak gitu. Sebatas mana kita harus melampaui hak asasi manusia mereka. Iya. Sebenarnya nggak ada parameter khusus sih Bang, tapi kita sebagai pendamping itu biasanya memberikan edukasi dulu kepada korban. Nah, terkait sebenarnya dia ini bisa memproses kasus ini sebatas apa? Apakah hanya litigasi, hukum, atau non-litigasi, atau non-hukum gitu. Tapi pada prinsipnya kita akan menyembuhkan psikologisnya dulu. Karena kebanyakan korban-korban ini berada pada posisi yang kondisi psikologisnya itu lagi kacau. Jadi dia nggak bisa atau nggak berani mengambil keputusan. Jadi jangankan kalau kasus-kasus khusus perempuan ya apalagi, jangankan dia itu memikirkan bagaimana berjalan itu proses hukumnya bagi dia pun sebenarnya takut seringkali ya, dia merasa ini benar nggak sih sudah yang aku lakukan, apakah ini tidak juga banyak dapat tekanan entah itu dari keluarganya, entah dari teman-temannya, atau dari si pelaku sendiri yang melakukan ancaman. Nah, sehingga situasi kompleks seperti ini kita tetap posisi korban, kita menguatkan korban, dan kita memberi ketahukan apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan, ataukah seberapa mampu. Karena kebanyakan juga kita bilang kalau ini prosesnya panjang, ini prosesnya nggak mudah, apalagi dengan menghadapi aparat penegak hukum yang kebanyakan juga perspektifnya itu korban. Nah, benar kata Bang Sony tadi bilang, karena kan korban dan pelaku kan sama punya hak nih secara hak asasi manusia. Tapi kita pada prinsipnya tetap mendorong bagaimana si korban ini mendapatkan keadilan, dan posisi kita itu jelas begitu. Oke, berarti lebih ke bagaimana bisa recovery juga di bagian mental gitu kan, karena kan seorang pelakunya mungkin udah agak trauma dan sebagainya di situ ya, sehingga dia bingung untuk membuat keputusan seperti apa gitu, langkah-langkah step by stepnya. Nah, biasanya dalam satu kasus itu biasanya ditangani dalam beberapa bulan atau seperti apa. Dan menurut pengalaman Novita sendiri, ada nggak sih kasus yang sampai Novita tuh lama banget nyelesainnya gitu? Bisa diceritain mungkin sehingga bisa dapat insight baru. Oke. Beberapa kasus ya mungkin bisa aku sampaikan ke teman-teman. Kita pernah dampingin kasus pelecehan terhadap guru ngaji terhadap ini ya, murid-muridnya. Itu sekitar 11 orang, tapi yang kita damping ada 6 karena cuma 6 ini yang mau kita dampingi. Selebihnya itu mereka menarik diri dan jauh menganggap itu selesai gitu. Nah, itu di tahun 2018. Nah, 2018, 19, 20, 21 itu proses hukumnya itu berjalan sekitar 1 tahun. Kemudian terakhir kemarin sampailah dia keluar di tahun 2022 akhir. Nah, di 2022 akhir dia ini kan rumah si pelaku ini kos-kosan di lebih dekat lagi rumahnya dengan korban. Jadi dia mau pindah ke situ. Nah, itu juga kemarin kita urus lagi gimana ada pembatasan sosial. Karena meskipun dia sudah ternyata setelah keluar, dia tuh nggak menjadi orang yang takut atau merasa punya salah, minta maaf gitu, tapi malah melototin korban-korban yang lewat. Dia jumawa gitu dengan posisi dia di masyarakat, dengan posisi dia di RT itu. Padahal juga masyarakat di sekitar rumah dia itu perhubungan interaksi sosial itu tidak seperti dia sebelum masuk penjara. Nah, itu yang kita urus kemarin, sehingga kalau bisa ditotalkan mungkin termasuk tahun ini kita masih proses juga, masih jalan. Kita melihat bagaimana perkembangan anak-anak itu sampai 5 tahun proses pendampingan ini, anak-anak itu masih ada yang mengalami trauma secara psikologis.
Nah, kemudian yang kedua, aku mau highlight juga yang kasusnya bocah 4 tahun KY di Rawasari ya, di daerah Kelurahan Cino itu, yang tahun ini di bulan ini udah hampir 8 bulan, dan itu meninggal dengan temuan kekerasan seksual di tubuhnya, ususnya keluar, kemudian tulang belakangnya patah, kemudian matanya itu terbelalak dan sebagainya. Sangat mengerikan, tetapi sampai hari ini kita belum tahu siapa pelakunya. Ini kalau teman-teman media bilang itu kejahatan yang hampir sempurna, karena polisi pun mengakui ini kasus terberat yang mereka temui. Bahkan Polda Jambi itu nggak mampu mengusut siapa sih pelaku dari pembunuhan anak ini. Itu mungkin 2 kasus yang sangat yang cukup lama, yang aku pikir sangat berat dialami anak-anak juga, begitu Bang Fani. Oke, menarik sih dari situ ya. Itu nggak cuma sekedar lingkup perempuan yang besar bagi kita, termasuk lingkup perempuan-perempuan yang kecil atau bocah juga ketika dia mengalami seksualitas juga berarti di ini ya, di tangan atau dilayani juga ya kasus-kasus seperti itu ya. Jadi sebenarnya di antara kasus-kasus itu justru sebenarnya lebih banyak yang mana antara sangat gila gitu, maksudnya kasusnya kok ada ya manusia yang tega untuk sampai tulang rusuknya patah, ususnya bisa keluar dan sehingga beliau meninggal gitu sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita hitung berdasarkan kasus itu sebenarnya banyak yang perempuan dewasa, karena rata-rata kasus itu ada KDRT, kemudian ada KBGO ya, kekerasan berbasis gender online, videonya disebar dan sebagainya, diancam. Itu lebih banyak. Tapi kasus-kasus anak itu meskipun 1 atau 2, tapi dia itu berantai. Korbannya itu bisa sampai 10, bisa sampai 6 gitu. Seperti kasus TPPO juga yang pernah Napi dampingi kemarin, yang anak muda Jambi itu sekitar 20. Sebenarnya di HP-nya pelaku itu ada 60 anak. Tapi yang kemarin sampai di tangan itu cuma sampai 20-an. Dan itu dipakai sama kokoh-kokoh di Jakarta, salah satu pemilik malam terbesar di Indonesia gitu. Nah, secara kasus memang banyak yang dewasa, tapi itu tadi Bang, tapi kalau anak-anak itu biasanya korbannya itu banyak. Jadi pas udah tahu nih, udah berentet, udah banyak, baru tahu, oh ini ternyata ada kasus, baru dilaporin, baru dilakukan pendampingan. Itu bedanya. Oke, jadi sebenarnya sama-sama berisiko, sama-sama punya kasus yang beda-beda, tapi kita selaku yang aware akan hal itu, apa sih yang kita pengen nih, yang kita ingin diperdayakan perempuan itu secara efektif itu seperti apa kayak gitu? Ya, yang kita pengen sih sebenarnya ya perempuan itu minimal dia aware terhadap dirinya sendiri. Dia bisa termasuk ke dalam kajiannya pemberdayaan. Maksud dia itu berdaya terhadap dirinya sendiri dalam segi apapun, termasuk melindungi dirinya sendiri, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Sehingga ketika terjadi kejahatan terhadap dia bisa melindungi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kedua, juga kita ingin agar kejahatannya itu minimal itu berkurang gitu, nggak tambah banyak atau tambah besar atau dengan motif-motif yang berbeda. Karena sebenarnya kalau kita lihat kebanyakan ya orang-orang bilang kalau misalnya perempuan keluar malam itu bahaya di segala macam. Sebenarnya kalau misalnya kejahatan itu nggak ada, itu perempuan keluar malam pun sebenarnya nggak masalah. Itu bukan perempuannya yang salah, tapi kejahatannya itu sendiri. Itu kalau dosen saya pernah bilang, dia di Mesir jam 2 malam dulu waktu kuliah, masih banyak kok perempuan-perempuan yang berkeliaran di jalan. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena angka kriminalitas itu lebih rendah dibandingkan kita. Nah, kita itu masalah di sana. Tapi yang kebanyakan juga disalahkan itu adalah perempuannya sendiri. Ini yang menjadi catatan. Oke. Berarti lebih kepada mereka sadar ya untuk bahwasanya diri mereka berharga dan diri mereka punya value untuk ditingkatkan. Oke. Nah, terkait dengan hal itu, menurut
Novita sendiri, kalau di provinsi kita, provinsi Jambi itu seberapa jauh atau kalau udah mungkin ada data, boleh diceritain datanya tentang indeks pembangunan perempuan gitu di Jambi itu sebenarnya udah seperti apa gitu dibandingkan dengan kasus-kasus yang selama ini udah banyak kayak gitu, tapi ternyata masih ada kok perempuan yang menyadari dirinya itu punya value lebih banyak, itu kisaran berapa juga gitu bisa diindeks. Oke. Sebenarnya kalau datanya mungkin kita bisa lihat di indeks pembangunan gender ya. Pembangunan gender di Jambi yang perempuan itu malah lebih rendah, relatif lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya kalau kita lihat juga di posisi yang lain, misalnya dalam dunia kerja, perempuan itu 11% lebih rendah ketika dia minta kenaikan gaji atau apa ya, dia menyebut dirinya dalam situasi industri ataupun gaji gitu. Sedangkan bahkan di seluruh dunia itu ada 20% perempuan menganggap karena dia perempuan, dia merasa dia itu cuma mampu bergaji demikian gitu, jauh lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian dari keterlibatan perempuan dan laki-laki juga di ekonomi misalnya, perempuan itu hanya 52%, sedangkan laki-laki itu sudah mencapai 82%. Nah, ini berbeda jauh sekali ketika kita bandingkan dengan indeks pembangunan manusia laki-laki dan perempuan tadi yang lebih bilang kalau laki-laki itu sudah menyentuh angka 72%, sedangkan perempuan itu masih di angka 63%. Dan ini sebenarnya jadi salah satu perhatian juga. Kemarin itu salah satu menteri itu pernah menotis Gubernur Jambi di dalam salah satu rapat paripurna DPRD kalau pembangunan manusia di Jambi itu masih di bawah rata-rata nasional. Nah, jadi ini menjadi PR besar untuk pemerintahan Provinsi Jambi, untuk segala stakeholder, termasuk juga orang-orang yang peduli akan pembangunan manusia di Jambi. Nah, untuk menaikkan taraf ini, menaikkan kualitas ini, sehingga perempuan dan laki-laki ini sebenarnya jadi perbandingan yang bisa sama-sama setara gitu, bukan untuk saling mendominasi atau saling mengunggulkan ya, tapi bagaimana kesempatan itu hadir kesempatan untuk perempuan itu sama dengan kesempatan untuk laki-laki. Selama ini kan kita lihat kesempatan yang lebih besar itu diperoleh oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Misalnya aja nih kita lihat dalam satu keluarga ketika orang tuanya nggak mampu, yang lebih didorong untuk sekolah tinggi-tinggi itu dominan lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Padahal kalau Novi ya selama dari SD sampai kuliah, sebenarnya perempuan itu lebih banyak yang berprestasi gitu. Tapi kenapa ketika di dunia kerja juga yang lebih mendominasi adalah laki-laki? Begitu mungkin Bapak. Oke, menarik sih, menarik banget ya. Jawaban yang menurut aku pun minta itu ya yang terjadi selama ini kayak gitu. Nah, karena kan tadi kita sempat menyinggung pemerintah, nah sebenarnya pasti kita punya harus kan dari Novita sendiri NGO dan juga pemerintah punya keselarasannya harusnya dalam hal peningkatan layanan kayak gitu. Nah, sejauh ini tuh menurut Novita sendiri pemerintah khususnya Provinsi Jambi sebenarnya udah mengupayakan apa aja sih sebenarnya kayak gini. Misalnya, oke, kita kalau masalah pembuatan Komnas Perlindungan Perempuan atau membuat balai independen itu kan memang itu sudah dari dulu-dulu. Nah, tapi baru-baru ini mungkin udah digencarkan sama provinsi kita sendiri itu apa terhadap kasus-kasus keperempuanan ini dan bagaimana memberdayakan perempuan itu sendiri kayak gitu. Pada dasarnya sebenarnya di Jambi itu hampir sama kayak di ini ya, di nasional. Kenapa? Ketika viral, kasus ini cepat diproses. Tapi kalau nggak viral ataupun karena kan ada yang namanya relasi yang timpang antara masyarakat juga, ketika memang ada di hukum itu ketika orang kaya yang kena masalah itu akan cepat diproses, berbeda jauh dengan orang-orang miskin seperti yang kasus kayanya tadi yang bocah 4 tahun tadi yang harus bilang. Nah, sebenarnya public policy atau regulasi yang ada itu sudah banyak sekali, bahkan sebelum undang-undang TPKS secara nasional itu disahkan, di Perda kita sudah ada peraturan-peraturan bagaimana penanganan kasus, bahkan di UPTD Provinsi Jambi, meskipun kita UPTD-nya nggak ada di setiap kabupaten ya Bang, jadi UPTD itu adalah layanan ketika ada kasus dia bisa langsung
menangani kasus itu. Yang di Jambi itu adanya cuman provinsi, kota, Kabupaten Batanghari, sama satu lagi kalau salah Kerinci. Nah, selebihnya kabupaten-kabupaten lain itu belum ada layanan UPTD. Jadi ketika ada kasus, dia harus merujuk ke provinsi, kabupaten-kabupaten yang nggak punya UPTD ini. Nah, kemudian selain regulasi, kemudian beberapa lembaga instansi pemerintah yang bertugas menangani itu, sebenarnya juga kita kekurangan dalam anggaran itu juga termasuk kekurangan politik anggarannya, karena kita mau melihat keseriusan pemerintah itu dari dua hal. Yang pertama regulasi, yang kedua adalah keuangan atau dana untuk menyelesaikan kasus itu. Untuk serapan APBD sendiri ya untuk kasus perempuan itu hanya sebagian kecil, nggak nyampe 15% untuk kasus yang ada. Jadi sebenarnya saya pikir ini kurang, dan juga ada beberapa inovasi lah ya, katakanlah pemerintah itu membuat inovasi untuk pelayanan kasus ini. Kemarin itu ada diluncurkan satu aplikasi namanya Cilayang Mobile. Jadi kita itu bisa melaporkan ini, atau kita ketika kita melihat kasus laporkan gitu melalui aplikasi itu. Tapi udah lama banget itu untuk install aplikasi itu, tapi bahkan kemarin mau ngelaporin kasus itu nggak direspon gitu. Bahkan laporannya 3 orang kasus ke Kementerian PA atau Komnas Perempuan atau lembaga-lembaga NGO yang itu khusus juga menangani kasus perempuan. Jadi salah satu catatan juga, karena meskipun ini adalah bidang atau lembaga berikan kewenangan yang besar, tapi ternyata proses bagaimana yang menjalankan pendampingan, proses bagaimana dia menyelesaikan kasus, ini masih perlu diperhatikan, masih butuh perhatian publik gitu, karena kami pikir di isu perempuan ini paling sensitif dan juga paling rentan, juga yang paling enak melenggang gitu kasus-kasus yang ada. Pejabat-pejabat pemerintah atau lembaga-lembaga yang instansi yang mengurus itu, karena nggak ada dari perhatian dari publik gitu. Ini untuk melihat ini apakah mereka udah kerja dengan bagus, apakah hasilnya udah sesuai. Karena selesai di angka aja, jumlah angka kekerasan di Jambi itu segini. Ini yang kami berikan layanannya berupa ini segala macam dilaporkan ke PPA dan kemudian dibuka datanya. Tetapi apakah ini sudah selesai atau belum? Apakah traumanya korban itu bisa selesai ataukah berkurang atau tidak? Karena satu kasus aja itu bisa bertahun-tahun, apalagi dengan kasus yang banyak. Itu mungkin Bang Fani. Oke. Saya sih. Yang juga sesuai dengan prosedur yang ada pada naskah-naskah dalam peraturan tersebut kayak gitu. Nah, dan juga sangat disayangkan keuangan kita terhadap apapun dalam hal ini publik ya, terhadap kasus ini tuh seperti yang kita jelasin tadi, kayak ini terlalu dianggap remeh gitu. Ya udah, kalau misalnya dicuitin orang atau mohon maaf kata sekarang itu kan udah diperkosa itu, ya udah nggak usah terlalu diribetkan, nikahkan mereka, selesai urusannya kayak gitu kan. Padahal dalam ini kan bisa berdampak yang lebih besar lagi, dalam ini psikisnya mereka, psikologisnya mereka, mentalnya mereka, termasuk juga ke dalam ini kayak kita bisa bilang itu harapannya mereka untuk mencapai tujuan mereka kayak gitu. Nah, balik ke harapan tujuan, bahwasanya Novita selalu bilang bahwasanya hak laki-laki dan hak perempuan itu kan seharusnya selalu sama kan kayak gitu. Dalam ini perempuan juga berhak untuk mencapai cita-citanya mereka gitu. Nah, dalam hal ini penting juga kan dalam dunia pendidikan, pengaruh dunia pendidikan terhadap perempuan kayak gitu. Nah, sejauh ini pendapatnya Novita terhadap pendidikan ya, seberapa jauh itu masyarakat kita terutama perempuan itu menganggap pendidikan itu penting banget gitu. Karena kita langsung keluar aja ya, aku tarik ke kasus desaku sendiri pun kayak perempuan itu nggak perlu untuk pendidikan yang sangat tinggi gitu, karena ujung-ujungnya juga mau S1, S2, S3 maupun sampai ke S15, mereka juga ujung-ujungnya sampai ke dapur kayak gitu. Benar nggak sih hal-hal
stigma-stigma itu di masyarakat dan seperti apa harusnya menurut Novita? Ya, sebenarnya ya, aku percaya itu punya syaratnya. Syarat perubahan itu adalah kesadaran itu adalah pengetahuan. Dari pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan itu adalah dengan pendidikan. Maka pendidikan itu adalah kalau kata Nelson Mandela kan, pendidikan itu adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah dunia. Nah, berkaitan dengan itu, kalau sekarang kita sebenarnya udah lebih maju ya, perempuan itu bisa menempuh pendidikan itu sampai S3, sampai profesor, doktor itu udah bisa, nggak seperti bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, karena masih terbatas sekali. Apalagi pada eranya Kartini, sampai Kartini itu nggak bisa mau kuliah ke luar negeri. Nah, tapi tetap masih banyak sekali pandangan-pandangan yang menyebutkan kalau perempuan itu percuma nih untuk kuliah tinggi-tinggi, karena akhirnya juga akan ke dapur, sumur kasar dan sebagainya. Meskipun itu anggapannya sebenarnya perkataan-perkataan yang udah lama banget ketinggalan ya, tapi tetap masih ada yang merasakan itu, tetap menjadikan itu sebagai sesuatu yang perempuan itu menjadi kerdil gitu. Makanya sebenarnya itu alhamdulillahnya sekarang udah semakin diterima, semakin berkembang di masyarakat, sehingga banyak sekali perempuan-perempuan yang berpikiran maju, banyak sekali juga orang tua yang sudah berpikiran maju untuk memajukan anak-anaknya, untuk menjadikan anak-anak perempuannya. Berbeda dengan dulu, yang perempuan itu yang penting dia dapat suami yang baik gitu, dia bisa berkecukupan dan makanan, udah beda sekali. Nah, jadi dengan kondisi yang sekarang itu harusnya ya peribahasa seperti itu udah jauh sekali nggak pernah kita dengar lagi, karena pada kenyataannya udah jauh juga tertinggal, karena itu udah nggak sesuai dengan zaman kita. Makanya sekarang hak-hak perempuan dan laki-laki itu sebenarnya harus sama-sama didorong gitu. Bukannya Novi sebagai aktivis perempuan juga mengkerdilkan laki-laki gitu, atau meninggalkan laki-laki, perempuan harus lebih daripada laki-laki, enggak. Tapi bagaimana kalau dalam Al-Quran itu laki-laki dan perempuan itu sebagai partner sejajar, nah, untuk mencapai atau mengubah situasi sosial, situasi kehidupan dunia yang menjadi yang lebih baik lagi gitu loh. Oke, menarik banget ya. Jadi aku dapat lagi insight nih dari Novita. Jadi bahwasanya kita harus mendorong kesetaraan kedua belah pihak, laki-laki maupun perempuan, tapi harus sama ya kan. Kalau ngomong tentang sama, terus perbedaannya apa antara laki-laki dan perempuan? Karena didorong makanya semuanya harus sama. Menurut Novita seperti apa? Gimana? Boleh diulangi Pak Sani? Lagi ya, kan Novita menyebutkan tadi bahwasanya kita tuh harus meningkatkan kesetaraan ya antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi kan maka nanti kan setara tuh. Terus kalau udah setara, yang membuat mereka setara itu seperti apa, dan juga perbedaannya apa jadinya kalau sama-sama setara? Jadi kalau ditanya seperti itu, setara dalam hal artinya kesempatan ya, kesempatan perempuan dalam dunia industri dengan laki-laki di dunia industri yang kebanyakan didominasi laki-laki itu harusnya sama, dapat peluang yang sama, dapat kesempatan yang sama, ekonomi, politik. Meskipun sekarang itu misalnya perempuan itu ada 30% harusnya di legislatif, eksekutif gitu, tapi dengan kondisi ini masih juga ada kerenggangan, karena laki-laki dan perempuan dalam kondisi 30% itu lahir dari keluarga yang politikus, dari keturunan kaya, dan itu tidak atau perempuan yang lahir secara organik untuk mengisi dunia politik itu secara dengan, kalau misalnya sudah sama-sama setara dalam hal kesempatan, dalam ruang, apa dong yang membedakan antara laki-laki dan perempuan? Jelas dong Bang Sony, ada perbedaan, karena secara biologis perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, itulah perbedaan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusianya untuk sama-sama
untuk sama-sama hidup di dunia ini gitu. Jadi sebenarnya kita itu bersama itu sebagai partner, laki-laki dan perempuan itu sebagai partner, bagaimana untuk berkehidupan, bukan saling mendahului, saling mengunggulkan atau saling meninggalkan, saling yang lain gitu. Tapi bagaimana ini bisa adil dan setara gitu. Nah, kalau istilahnya teman-teman itu kebanyakan setara itu bukan berarti memberikan satu sepatu dengan ukuran yang sama ke semua orang, bukan kayak gitu, tapi memberikan sepatu dengan ukurannya sendiri-sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan kesetaraan. Oke, baik. Berarti saya sudah menangkap bahwasanya bukan berarti misalnya ya laki-laki itu harus laki-laki kan kerja bukan merendahkan untuk kuli bangunan, enggak, tapi misalnya laki-laki kerjanya sebagai kuli bangunan misalnya gitu. Maka perempuan apakah harus juga kerja kuli bangunan? Enggak juga. Dalam ini bukan berarti konteks kesetaraan itu adalah melakukan hal yang sama dengan hal ini dengan kedua pihak tersebut, laki-laki dan perempuan gitu. Bukan seperti itu, tapi menempatkan posisi di mana saling melengkapi gitu. Begitu sih yang saya tangkap ya gitu. Jadi cukup dapat insight yang cukup menarik menurut aku, karena di sini pun terkadang ya kita tuh melihat perempuan tuh ya, misalnya waktu dulu masih sering banget di kampung itu kayak perempuan itu sebenarnya bisa apa gitu. Selain dia di ini yang seperti saya sudah sebutkan gitu. Padahal kan justru sekarang DPR juga sudah mengupayakan ada fraksi untuk perempuan kayak gitu. Kemudian yang hal-hal yang lain pun sebenarnya kan udah banyak yang mendominasi, misalnya CEO juga ada yang perempuan, bagaimana perempuan bisa memimpin dan sebagainya kayak gitu. Dan hal ini justru menjadi perbincangan menarik di masyarakat kita, bahwasanya perempuan itu sebenarnya bisa juga mengendalikan dunia, tapi bukan dalam konteks mendahului laki-laki, tapi menjadi partneran sama laki-laki alias melengkapi gitu. Saya suka dengan perspektif hal ini, sehingga memunculkan pertanyaan dari diri saya sendiri. Sebenarnya fungsi laki-laki itu apa? Fungsi pria itu sebagai apa di sini untuk perempuan itu? Sebenarnya itu udah jawab ya tadi ya Bang Sony, apa sih posisi laki-laki di situ atau perannya laki-laki di situ? Ya pasti sebagai partner kan banyak hal yang bisa dilakukan ya, bukan hanya sebagai apa ya dalam partner, misalnya dalam bisnis bisa saling mengembangkan satu sama lain, kemudian saling bertukar pikiran, pengetahuan, kemudian berbagi pengalaman, tapi juga memang benar-benar teman, partner. Dan itu aku pikir berbeda sekali halnya dengan kalau misalnya orang-orang berpikir laki-laki itu nggak ada, ketika perempuan yang berdaya nih, perempuan bisa melakukan semuanya, jadi laki-laki itu nggak butuh, enggak, tetap ada sisi-sisi tertentu di perempuan yang itu nggak bisa kita bantah, yang itu membutuhkan laki-laki. Memang secara sains kan kita lihat perempuan itu lebih cenderung kepada perasaan, sedangkan laki-laki itu kepada rasional. Meskipun juga sebenarnya ini perempuan juga bisa rasional sih, tapi ada hal-hal yang dia nggak akan dapatkan ketika dia nggak punya partner laki-laki sebagai teman dia, sebagai teman hidupnya kah atau apapun itu. Jika perempuan saja yang melakukan segala-galanya, yang muncul itu bahkan hanya persaingan antar perempuan lagi jadinya Bang Sony. Nah, jadi aku melihat juga ketika aku masuk dalam organisasi yang itu ada perempuan dan laki-laki dibandingkan dengan organisasi yang itu semuanya perempuan, itu ada perbedaan secara psikologis. Kita akan cenderung merasa lebih senang masuk organisasi yang ada laki-lakinya, karena nggak tahu ya ini perasaan saja atau memang secara psikologis demikian, ada perasaan saling melengkapi gitu. Berbeda dengan kita yang perempuan sama perempuan itu lebih kebanyakan nggak enakannya, kemudian menganggap sesuatu itu ya sebagai sesuatu yang jadi saling super aja, itu sudah bagus, karena banyak juga perempuan-perempuan di luar sana yang itu nggak menerapkan woman super woman itu. Oke, jadi justru ya sebenarnya udah di-spill juga ya sebagai partner. Ini saya ingin atau ini karena kita ritmanya ya di masyarakat tuh kalau misalnya mau memberdayakan perempuan ya dalam dia adalah laki-laki gitu, otomatis dalam tanda kutip aneh gitu di masyarakat kita kayak gitu. Ini kenapa sih memperjuangkan masyarakat perempuan gitu? Makanya tadi ya muncul pertanyaan hal itu gitu. Sejauh mana sih sebenarnya laki-laki itu berperan penting dalam pemberdayaan perempuan? Tapi dari situ aku udah dapet jawaban yang menurut aku itu sendiri jawaban yang sangat keren sih. Bahwasanya setiap laki-laki itu harus melindungi perempuan juga gitu.
Bagaimana mereka sebenarnya, oke, kita tahu bahwasanya ya jarang kan ada pelaku itu perempuan sama perempuan sebagai kekerasan, tapi yang banyak ini juga ya laki-laki ke perempuan. Misalnya contohnya kasus pemerkosaan, kasus-kasus yang tadi ya kepada anak-anak di bawah umur dan sebagainya, itu rata-rata dilakukan oleh orang dewasa dan banyak yang dilakukan bukan dari perempuan tapi dari laki-laki itu sendiri gitu. Nah, sehingga sebenarnya menurut Novita itu sebagai seorang perempuan itu melihat laki-laki ya, apa sih, oke, kita bicara tentang perasaannya. Sorry. Kita bicara tentang perasaan karena Novita itu bahas perasaan kan. Karena Novita bilang lebih nyaman nih ketemu dengan organisasi yang dalam ini mixed abilities kayak gitu daripada organisasi yang mayoritasnya adalah perempuan kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai perempuan? Karena perempuan sebenarnya tahu pokoknya laki-laki itu adalah seperti pedang bermata dua ya kan, bisa jadi juga dia bisa jadi juga pelaku sebagai kekerasan atau dia juga sebagai pelindung kekerasan. hal apa yang harus diwaspadai untuk perempuan? Oke. Ini penting banget nih untuk para perempuan nih. Ketika dia berada di lingkungan yang banyak laki-lakinya sebagai kerjanya atau apapun, kita tetap harus punya batas kapan kita laki-laki sebagai teman kita, apa sih batasannya? Banyak kan sih itu dibuat sendiri. Karena kalau aku sendiri ya, aku nggak mau nih teman-teman laki-lakiku menyentuh hal-hal atau ikut campur dalam hal-hal yang menurutku itu prinsip. Nah, misalnya ketika dalam kondisi yang sedang mengharuskan laki-laki dan perempuan berduaan gitu, jangan sampai ini terjadi sesuatu yang menjurus kepada pelecehan. Itu yang pertama. Kedua, perempuan juga harus dibekalin dengan pengetahuan akan apa itu sih pelecehan, apa itu kekerasan, juga bagaimana untuk melindungi diri. Itu menurut aku juga penting karena secara nggak sadar ya, ketika kita menghargai diri kita sendiri, kalau aku sebagai perempuan tuh, kalau kita menghargai diri kita sendiri, maka orang-orang di sekitar kita pun akan merasakan hal yang sama. Jadi ketika kita merasa diri kita bervalue, berharga, maka orang-orang lain pun termasuk laki-laki itu tidak akan berani untuk sembarangan sama kita. Maka yang paling penting juga kita harus budayakan sebagai seorang perempuan adalah bagaimana kita memiliki value itu. Kita mengenal diri kita tahu nih batasan diri kita dengan orang lain itu seperti apa, dan ketika terjadi hal-hal yang di luar dengan hal-hal prinsip kita harus mengambil tindakan. Kita harus speak up, kita harus mengadukan ini kepada pengada layanan dan lain sebagainya. Kita tidak boleh berdiam diri. Karena kita posisinya sebagai korban. Ketika kita menjadi korban, kita butuh orang lain juga untuk menguatkan kita. Karena perempuan ini kebanyakan takut dengan hal-hal yang demikian, apalagi takut dengan lawan jenisnya, dan laki-laki, apalagi laki-laki ini memiliki relasi kuasa atau memiliki jabatan ya. Ini ya kalau misalnya pernah dengar di kampus itu misalnya antara dosen dengan mahasiswinya. Nah ini salah satu contoh relasi kuasa. Dia nggak berani untuk melawan karena nilainya misalnya akan terancam sama si dosen. Hal itu semua hak kita gitu. Jadi jangan sampai kita menggadaikan diri kita, value kita, batasan kita hanya untuk hal-hal yang berada di luar diri kita. Oke. Dan jujur aku banyak banget dari Novita ya, keren banget hari ini diskusinya. Dan ini bisa jadi pertanyaan terakhir buat Novita ya. Apa sih PR terdekat yang bakal Novita kerjain di bidang pemberdayaan perempuan? PR yang terdekat dan terbesar itu tuh aku pikir dalam segala hal itu adalah memulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri itu bukan sesuatu yang mudah, karena untuk juga bisa mengajak orang lain, menginfluence orang lain, kita juga harus menjadikan diri kita itu sebagai contoh. Nah itu yang pertama. Kedua, sebagai orang yang berada di layanan NGO perempuan, aku harus juga berjaga dalam pemikiran bagaimana menghadapi kasus
yang ada. Itu pasti membutuhkan pengetahuan, membutuhkan waktu, membutuhkan pemikiran, berkorban ya, berpikiran lain sebagainya untuk bagaimana ikut serta menyelesaikan masalah orang ini. Meskipun sadar dan dalam pendamping juga mungkin bisa menyelesaikan masalah korban. Korban sendirilah yang akan berjuang, yang bisa menyelesaikan masalah sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, di bidang pemerintahan atau instansi pemerintah, ini harus banyak kolaborasi dengan berbagai stakeholder lain, sehingga jangkauan untuk kasusnya itu bisa lebih besar. Kemudian pemanfaatan segala fasilitas, sarana, prasarana, ataupun kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah itu menjadi lebih besar. Seperti yang aku bilang tadi, ada aplikasi layanan pengaduan itu harus bisa dimaksimalkan, dan juga harus ada masyarakat umum yang itu memantau kinerjanya pemerintah, karena ini memang itu tugasnya kita juga untuk mengingatkan bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang sekarang berada di posisi pemerintahan, yang berada di instansi itu, untuk menjalankan tugasnya, karena dia udah dikasih tugas untuk menjalankan tugasnya. Terus yang terakhir adalah regulasi. Regulasi ini berkaitan dengan implementasi peraturan. Itu ada perpu khusus namanya PPKS. Nah, itu yang harus direalisasikan, itu yang harus dipantau juga penyelesaiannya bagaimana setiap kasus yang ada, karena itu di semuanya udah diatur di sana, termasuk dengan ganti ruginya ketika menjadi korban, pemulihan, bagaimana penanganan, itu semua sudah lengkap di sana. Tinggal bagaimana bisa merealisasikan itu dengan nyata. Dan yang terakhir, kita sama-sama memberitahu teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, bagaimana aware dengan isu ini, sehingga mutu perempuan yang bervalue, perempuan yang aware dengan dirinya sendiri, kita akan bisa menekan angka kemungkinan kejahatan yang terjadi kepada perempuan itu sendiri. Oke, makasih banget ya udah bersedia nih diajak ngobrol bareng kayak gitu kan. Semoga nanti kita terus diberikan kesehatan ya nantinya, terus memberikan dampak buat positif ya buat masyarakat. Saya tahu kita juga pegiat literasi yang setiap hari juga baca buku, dan Kelihatan banget ya dari cara dia menjawab setiap pertanyaan yang aku ajukan kayak gitu. Dan semoga juga kuliahnya lancar ya. Mungkin itu dulu sih, dan sedihnya ini adalah live terakhir aku di ini. Mungkin nanti aku akan live lagi di Mei sih, gitu. Aku nanti bakal live lagi di Mei karena jadwal aku bakal mentok di April, jadi nggak bisa mungkin yang seperti Navita jelaskan di chat ya. Itu mungkin nanti aku akan arrange lagi jadwalnya di Mei gitu. Untuk seperti ini, karena aku yakin dari kedua belah pihak pasti dapat titik terang kan. Misalnya dari saya pribadi pun dapat tahu harus berbuat apa nantinya ketika ada satu topik itu diangkat ya gitu. Saya pengen seperti itu, dan juga terima kasih, dan semoga nanti kita ketemu lagi di sesi yang berbeda dengan topik yang berbeda pastinya. Mungkin topiknya literasi ya kan, menceritakan tentang buku-buku Novita yang udah banyak dipublikasi, dan saya tahu banget, dan jujur saya bangga udah bisa kenal Novita sejak Komunitas Berani Menulis ya kan. Salam-salam juga buat teman-teman Komunitas Berani Menulis. Itu aja sih Nov ya. Kan ya? Ya, makanya nih agak ngerem sedikit doang lagi. Iya, kayak nggak puasa ya. Enggak, saya nggak bisa. Ya, dan sekarang masih di Jambi kan posisi Nov ya? Masih di Jambi. PPG berarti ngambil PPG di itu PPG itu selama 1 tahun di jurusan apa? Di jurusan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, jurusan. Oh, sebelumnya emang Novita jurusan Bahasa Indonesia? Sastra nggak? Sebelumnya Bahasa Indonesia. Oh iya. Berarti kan sastra, dari sastra ke pendidikan itu bisa berarti ya, dari PPG itu sendiri ya? Nah, dia termasuk linear dong. Meskipun aku agak struggle dikit ya, lebih banyak harus mengulang dan banyak hal-hal yang belum aku tahu, jadi itu jadi tantangan sih. Iya, kan belajar itu sepanjang ayat ya. Ini menarik juga gitu.
pendidikan itu kan nggak semudah itu ya, misalnya kayak ini dari sastra itu yang dikupas kan beda, itu pendidikan yang dikupas adalah bagaimana teori mengajar ya kan. Enggak, sebenarnya kaget nggak ketika masuk ke dunia pendidikan Betul. gitu? Kaget kan? Ya Aku itu agak esensinya. kaget sih, karena banyak yang belum ketahui ya. Tapi Novita tahu kan sekarang aku berada posisinya di mana? Enggak, aku enggak tahu Mas Ari di mana sih sekarang emangnya. Jujur sekarang itu kan aku udah 2 tahun sebenarnya dari 2021-an ya. Ya 2021 bukan no, 2020-an akhir itu udah nggak di Jambi sebenarnya. Makanya mungkin aku sudah nggak ada halang rintang lagi tuh di Jambi ya kan. Biasanya setidaknya pasti kita ketemu di acara-acara Iya ya. yang dibahas sama pemerintah dan apa gitu kayak Novita gitu istilahnya gitu, gitu kan, karena senang aja kan ikut kegiatan kayak gitu. Tapi udah 2 tahun jujur udah ngerasa kayak aduh rindu banget dengan hal-hal seperti itu gitu. Nanti insya Allah bakalan pulang nih, makanya aku bilang live-nya aku tunda sampai ke Mei karena aku persiapan pulang kampung juga, karena sekarang berada posisi di Jawa Timur, tepatnya di Kampung Inggris Pare. Wow. Jadi udah 2 tahun di sini. Di sini gitu. Ketemu banyak juga teman-teman di Jambi gitu kan, yang ada yang kesini gitu dulu, siapa ya, Nice Nurhayati juga ada, Iya, iya. banyak teman-teman komunitas juga yang kesini. Kenal ya Nice 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 tahu. Iya, iya Bang. Tahu. Nah, itu kenal di sini Putri Mona Lisa dan banyak banget teman-teman yang di sini juga dari Sim Jambi dulu ya. Jadi selama 2 tahun merasa di sini sih lebih nyaman karena ada kerjaan juga. Iya ya. Oke. Ya. Ya kabar kita main ke Pare kabarin aja gitu. Oke. Iya. Mungkin sampai jumpa di next session ya nanti. Iya Bang. Terima kasih banyak kita, Kasih Assalamualaikum juga. warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu Bang Fani. Ya sama-sama, assalamualaikum. Salam.